Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Oktaviani dari Rombel I, PGSD FIP UNES akan menjawab soal UTS pada mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan. Pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan mutu seseorang. Menurut saya, hakikat manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam hal ini, manusia dikaruniai akal sehingga mampu berpikir secara bebas dan sesuai dengan logika. Menurut saya, pendidikan merupakan suatu ilmu yang membentuk potensi kemanusiaan, baik pada intelektualnya maupun karakteristik, sikap, dan perilaku seseorang. Agar potensi yang dimiliki oleh manusia berkembang optimal, diperlukan penguatan dalam setiap dimensi kemanusiaan manusia. Ada 4 dimensi. Yang pertama, dimensi keindividualan. Yang kedua, dimensi kesosialan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Serta yang terakhir yang keempat yaitu dimensi keberagamaan. Dalam hal dimensi keindividualan, peserta didik mempunyai hak asasi untuk menjadi dirinya sendiri, serta mereka telah dikaruniai potensi yang berbeda-beda pada setiap individu. Oleh karena itu, seorang guru dalam mendidik harus memberikan perhatian penuh terhadap potensi dan kreativitas peserta didiknya, serta tidak memaksakan kehendaknya kepada peserta didik. Dalam dimensi kesosialan, tidak selamanya dan tidak pada semua hal dilakukan secara individu. Seiring berjalannya waktu, peserta didik akan menemukan sebuah pergaulan dan membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga dalam hal ini peran guru perlu mengajarkan cara bersosialisasi yang benar, dan ini dapat diterapkan dalam bentuk kegiatan belajar kelompok. Dalam dimensi kesusilaan, seorang guru perlu menanamkan nilai dan norma yang sesuai kepada peserta didik. Contohnya seperti menghargai pendapat orang lain, serta menumbuhkan sikap sopan santun kepada peserta didik. Dalam dimensi keberagamaan, seorang guru dapat menumbuhkan kesadaran akan ketuhanan kepada peserta didiknya. Misal, dalam pendidikan keagamaan, serta menumbuhkan atau membiasakan untuk selalu berdoa pada saat sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Engarso sung tulodo diartikan di depan menjadi contoh atau panutan. Dalam hal ini, seorang pendidik harus menjadi suri tauladan yang baik kepada peserta didiknya. Sikap yang baik yang ditunjukkan oleh seorang guru akan membentuk sikap yang baik pula kepada peserta didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Ini berarti di tengah memberi dukungan atau semangat. Dalam hal ini, guru memberikan ide baru serta menjadi prakarsa kepada peserta didiknya. Dalam mendidik, seorang guru tidak lepas tangan terhadap peserta didiknya yang sedang mencari sebuah jawaban. Oleh karena itu, seorang guru harus memperhatikan muridnya serta memberikan selalu semangat kepada peserta didik yang belajar. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang bermakna di belakang memberi dorongan. Peserta didik perlu diberi kemandirian saat belajar, sehingga oleh sebab itu seorang guru perlu memberikan motivasi serta semangat kepada peserta didiknya.
Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi di Indonesia menimbulkan beberapa permasalahan, khususnya pada bidang pendidikan yang awal mulanya proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka, kini beralih menjadi sistem daring atau pembelajaran dengan online. Sesuai perintah dari pemerintah, yaitu dengan belajar secara mandiri di rumah, namun masih dalam pantauan pendidik secara online. Berikut permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari pembelajaran online, khususnya di kalangan siswa sekolah dasar. Siswa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan melalui pembelajaran online. Karena pada umumnya siswa SD cenderung lebih memahami atau lebih mudah menangkap suatu pelajaran jika dibimbing langsung oleh seorang guru. Yang kedua, fasilitas pada masing-masing individu, khususnya siswa yang notabene belum atau tidak memiliki HP. Yang ketiga, kendala sinyal bagi peserta didik maupun guru yang bertempat tinggal di daerah pelosok. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu seorang guru tidak hanya memberikan tugas kepada peserta didiknya, namun perlu adanya kerjasama dengan orang tua peserta didik untuk memantau perkembangan pendidikan siswanya tersebut. Tidak hanya itu, siswa juga dapat belajar melalui tayangan-tayangan yang ada di televisi maupun di YouTube mengenai materi pelajaran yang dapat mereka pelajari. Lingkungan dapat menentukan keberhasilan suatu proses pendidikan. Lingkungan yang baik, santun, dan taat akan peraturan juga akan membentuk kepribadian seseorang pula yang baik. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah, serta yang ketiga lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi seorang anak. Melalui didikan orang tualah serta kebiasaan di rumah, potensi yang dimiliki seorang anak akan berkembang dan tumbuh dengan baik. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat formal di mana suatu proses pendidikan berlangsung. Di dalam sekolah, siswa tidak hanya diberikan materi pelajaran, namun serta dididik dalam pembentukan karakter perilaku yang baik. Dalam hal inilah peran guru sangat dibutuhkan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan di mana seseorang bertempat tinggal maupun bersosialisasi dengan banyak orang yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam lingkungan masyarakat diperlukan adanya nilai dan norma yang terbentuk kepada masyarakat tersebut agar membentuk kepribadian seseorang tersebut menjadi lebih baik.